Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian sedang mencari salah satu cara paling sederhana untuk membuat kompos, kalian telah menemukan metode yang tepat di sini. Metode ini dinamakan pengomposan parit. Ini hanya memerlukan sedikit penggalian dan tidak memerlukan banyak pemikiran tentang hal lainnya. Misalkan saja, tanpa mengaduk kompos, memberikan pengaktif kompos, maupun menjaga kelembapannya. Hal ini juga merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan kesuburan tanah, namun ini juga mempunyai beberapa kelemahan yang akan kita bahas bersama sekarang. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Apa itu pengomposan parit? Pengomposan parit melibatkan penggalian parit atau lubang, memasukkan bahan organik dan menutup atau menguburnya dengan tanah. Metode ini termasuk dalam pengomposan anaerobik atau tanpa udara. Idenya di sini adalah karena ketika udara terpotong oleh tanah, bakteri anaerob akan memecahnya. Selain itu, penguraian juga dilakukan oleh hewan pengurai fisik seperti cacing tanah dan mikroorganisme tanah lainnya. Beberapa metode pengomposan parit. Yang pertama, pengomposan parit sederhana. Yang kita butuhkan hanya sekop taman dan bahan organik. Langkah pertama, buat lubang atau gali parit di tanah. Karena di sini saya menggunakan planter bag, maka sisi paling pinggir saya gali. Tetapi jika kalian menanam di tanah kebun, maka gali tanah dengan jarak agak berjauhan dari tanaman utama. Yang perlu dipahami, jangan mengubur bahan organik segar terlalu berdekatan dengan tanaman utama. Terkadang, bahan segar dalam proses mengurainya mengeluarkan panas. Ini dapat mengganggu akar tanaman. Paling tepat, metode ini dilakukan saat awal kita menanam, di mana tanaman masih berusia muda dan akar belum terlalu banyak di media tanam. Selanjutnya, masukkan bahan organik. Penuhi lubang atau parit tersebut dengan bahan hijau atau bahan coklat pengomposan. Jika ingin penguraian lebih cepat terjadi, maka bantu dengan memotong-motong terlebih dahulu. Tetapi jika kita tidak memiliki banyak waktu dan sedang malas melakukan lebih, maka langsung memasukkannya pun tidak menjadi masalah. Yang terakhir, tutupi lubang dengan tanah kembali. Usahakan semua bahan tertutup tanah. Ini menghindari resiko mengundang hewan bermasalah seperti lalat, ataupun jika bahan berbau kurang sedap, maka bau tersebut tidak sampai tercium keluar. Setelahnya, lupakan. Kita tidak perlu melakukan pengadukan atau memeriksa kelembapannya. Yang kedua, pengomposan parit dalam. Berbeda dengan cara sebelumnya, pengomposan parit dalam melibatkan lapisan yang dibangun di awal menyiapkan media tanam. Biasanya bahan pengomposan segar menjadi lapisan awal sebelum tanah atau media tanam lainnya. Misalkan saja, saat mengisi pot tanam, bahan organik segar bisa diletakkan di lapisan dalam pot, lalu tutupi dengan tanah atau media tanam. Kita bisa menyeimbangkan bahan basah dengan campuran bahan berkarbon tinggi. Misalkan saja daun kering atau ranting untuk sekaligus memberikan struktur pada tanah. Karena ukuran pot tanam terbatas, maka bahan organik yang dapat kita berikan pun terbatas. Rumus yang saya gunakan adalah 1/3 tinggi pot adalah bahan organik. Lalu 2/3 lainnya adalah media tanam yang sudah disiapkan. Untuk media tanam pot, buat yang gembur dengan mencampurkan beberapa bahan. Misalkan saja, di sini saya menggunakan 1 bagian tanah lapisan atas, 1 bagian kompos jadi, dan 1 bagian sekam mentah atau sekam bakar. Di lain kesempatan, saya hanya murni menggunakan kompos jadi sebagai media tanam. Sesuaikan dengan ketersediaan media tanam, tetapi jangan hanya menggunakan tanah saja, karena tanah mudah sekali memadat sehingga akan mengganggu pertumbuhan akar nantinya. Berjalannya waktu, ketinggian media tanam akan menyusut.
Ini adalah tanda bahwa bahan organik yang kita masukkan sedang atau telah mengurai. Tambahkan lagi media tanam di atasnya untuk memberikan tempat bagi tanaman menumbuhkan akarnya. Pengomposan parit dalam juga saya aplikasikan saat mengisi raised bed. Raised bed adalah metode menanam tanpa menggali, di mana kita meletakkan media tanam subur di atas tanah. Biasanya berbentuk seperti persegi panjang, itu kenapa dinamakan ranjang tanam atau raised bed. Sama halnya dengan mengisi pot, di sini saya juga memasukkan sampai 1/3 tinggi raised bed dengan bahan pengomposan segar. Hindari memasukkan bahan organik yang mengandung benih gulma, ikan, dan daging. Ketiga, pengomposan parit bergilir. Biasanya digunakan jika kita berkebun di atas tanah, di mana tanah dibagi menjadi 3 jalur. Satu bidang tanah digunakan untuk pengomposan parit, satu untuk jalan setapak, dan satu lagi untuk penanaman. Jalur ini kemudian diputar setiap tahunnya. Berikut cara melakukannya. Bagilah sebagian kebun sayur kita menjadi 3 bagian. Satu akan menjadi paritmu, satu lagi akan menjadi jalanmu, dan satu lagi akan menjadi tempat untuk bertumbuh. Lalu, pada tahun pertama, isi parit dengan sisa makanan dan bahan kompos lainnya seperti biasanya. Gunakan salah satu bagian lainnya untuk penanaman dan satu lagi untuk jalan setapak. Berikutnya, pada tahun kedua, ubah parit pengomposan menjadi jalan setapak, jalur tanam menjadi parit pengomposan, dan jalur penanaman. Ulangi proses ini pada tahun ketiga. Berikutnya, pengomposan lubang. Pengomposan lubang hanyalah proses menggali lubang di tanah, mengisinya dengan bahan limbah, dan kemudian menutupinya kembali dengan tanah. Prinsipnya sama dengan pengomposan parit, namun lebih sederhana. Yang terakhir, pengomposan parit cacing. Pengomposan parit cacing melibatkan penggalian parit dan menambahkan sisa makanan dan bahan organik lainnya, kemudian menambahkan cacing ke dalam parit. Cacing akan memakan sebagian besar bahan organik, membantu mempercepat proses dekomposisi, dan kotoran cacing juga merupakan pupuk organik yang sangat baik bagi tumbuhan. Lalu, apa keuntungan pengomposan parit? Pertama, tidak membutuhkan wadah kompos. Pengomposan parit atau pengomposan lubang bisa dilakukan di banyak tempat, di bagian tanah kebun manapun yang sedang tidak ada tanaman di atasnya atau di dalam pot tanaman. Yang kedua, sedikit peralatan yang dibutuhkan. Selain tidak membutuhkan tempat khusus untuk mengkompos, kita juga hanya memerlukan sekop sebagai peralatan tambahan. Ketiga, sederhana. Pengomposan tradisional tidaklah sulit. Namun, kita perlu memasukkan campuran bahan karbon tinggi dan nitrogen tinggi secara merata, memastikan tempat sampah atau tumpukan memiliki aerasi, dan memperhatikan tingkat kelembapannya. Jika kita bisa memasukkan material kaya karbon dan nitrogen ke dalam parit, tetap merupakan ide yang bagus. Namun selain itu, prosesnya tidak memerlukan banyak pemikiran dan tenaga, serta tidak memerlukan perawatan apapun. Yang keempat, mengurangi penggunaan air. Iklim yang panas dan kering dapat menjadi tantangan bagi pembuat kompos karena kompos dapat mengering. Namun, jika bahannya tertutup tanah, kehilangan air dapat diminimalkan, dan kita tidak perlu menambahkan air ke dalam kompos. Berikutnya, pengendalian bau. Pengomposan tradisional dapat menimbulkan bau yang tidak sedap jika tidak dikelola dengan benar, atau jika kita menggunakan proses pengomposan anaerobik. Namun, dengan menutup bahan dengan tanah, biasanya kita menghilangkan bau tidak sedap dari proses pengomposan. Kerugian pengomposan parit. Pertama, dampak terhadap tanah. Saat kita melakukan pengomposan tanah, sebenarnya kita mengganggu mikroorganisme di dalam tanah ataupun hewan tanah lainnya. Misalkan saja ada cacing yang terbelah badannya karena skop kita. Tanah yang sehat harus memiliki ekosistem yang sehat juga. Itulah sebabnya metode tanpa menggali akhir-akhir ini menjadi populer. Berikutnya, dapat menghasilkan metana. Pengomposan anaerobik melepaskan metana dalam jumlah yang besar.
Faktanya, metana adalah salah satu alasan utama mengapa kita dianjurkan untuk membuat kompos karena alasan lingkungan. Pengomposan aerobik memang melepaskan sejumlah gas. Hal ini tidak dapat dihindari, namun gas metana yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Yang ketiga, diperlukan waktu lebih lama. Kompos anaerob membutuhkan waktu lebih lama untuk terurai, dan kompos segar mengandung fitotoksin yang tinggi yang dapat merusak tanaman. Terlebih lagi, tanah cenderung tenggelam seiring dengan pembusukan material. Tetapi di sini kita dapat mengimbanginya dengan menambahkan lebih banyak media tanam di atasnya. Kerugian lainnya adalah benih gulma. Jika kita memasukkan bahan organik yang mengandung benih gulma, benih apapun yang menempel di dalamnya dapat bertunas kembali di kemudian hari. Catatan tambahan, jika kita menambahkan bahan berbau, pertimbangkan untuk menggali lebih dalam agar tidak mengundang hama atau hewan pengganggu. Biasanya saat kita memasukkan bahan segar seperti daging atau ikan, hewan dapat mendeteksinya dan menggali makanan tersebut. Lalu jika kita memiliki hewan peliharaan, misalkan saja kucing, dan ingin menguburkan kotorannya sebagai salah satu bahan organik, maka disarankan untuk tidak melakukannya di lahan sayuran. Hal ini untuk menghindari patogen menginfeksi sayuran kita. Jika ingin tahu lebih dalam tentang manfaat cacing dan apakah perlu kita menambahkannya di kompos kita, klik video pada kiri layar. Jika masih bingung bagaimana ciri kompos yang sudah jadi, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.